Nomor 3, sebanyak 10 gram tembaga direaksikan dengan 20 gram belerang menghasilkan tembaga 2 sulfida. Nah, jadi yang dia tanyakan adalah berapa banyak si tembaga 2 sulfida ini yang terbentuk. Nah, jadi sebenarnya konsepnya sama dengan nomor sebelumnya. Sama ini kita bisa lihat dari mana, Bu? Dan samanya itu yang seperti apa? Nah, sama yang seperti apa maksud saya adalah kita menggunakan prinsip MBS. Nah, bagaimana kita bisa tahu dia menggunakan MBS? Nah, lihat saja nak, karena kita sudah tahu keadaan awal dari kedua reaktan ini. Maksudnya seperti ini. Kalau soal menyediakan keterangan dari reaktan di sini kan ada Cu dan ada S, dan dua-duanya diketahui, maka kita masuk ke dalam konsep MBS. Kenapa masuk ke dalam konsep MBS? Karena dalam proses stoikiometri reaksi hanya boleh ada satu patokan, hanya boleh ada satu mol yang menjadi acuan. Tidak boleh kedua-duanya. Dan untuk mengetahui siapa yang menjadi patokan, kita harus tahu reaksi pembatas. Oleh karena itu kita harus masuk ke dalam konsep MBS. Tapi sekiranya di dalam soal yang diketahui itu hanya ada satu keadaan mula-mula, sama seperti nomor 1 tadi kalau nggak salah. Nah, maka itu kita bisa langsung masuk ke kita tanpa membuat MBS-nya kita bisa langsung dapat molnya begitu. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya ada dua keadaan mula-mula yang kita ketahui, maka mau nggak mau kita harus masuk ke dalam konsep MBS. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari massa tembaga 2 sulfida? Maka kita harus tahu berapa molnya dia. Nah, untuk tahu berapa molnya dia, maka kita harus membuat stoikiometri reaksi. Oke, tahap yang pertama adalah menuliskan reaksi yang setara, dan ini sudah setara ya, setiap zat itu memiliki koefisien 1. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah kita mencari mol tiap tahap reaksi. Tahapannya ada mula-mula, ada bereaksi, dan ada sisa. Kamu bisa ya mencari mol dari Cu dan mencari mol dari S karena sudah diketahui masanya. Jadi kita tinggal masuk ke rumusan yang ini. Dapat untuk Cu 0,16 dan S 0,63. Nah, kemudian kita tentukan di antara mereka siapa reaksi pembatas, siapa acuan kita. Nah, reaksi pembatas adalah reaksi atau reaktan yang lebih dulu habis. Nah, si Cu lah yang lebih dulu habis. Oke ya. Bu, kenapa bukan S, Bu? Kalau misalnya si S yang lebih dulu habis, berarti di sini kita buat 0,63, ya kan? Kalau di sini 0,63, maka kira-kira berapa si Cu? Berarti sama seperti konsep yang tadi, N yang ditanya adalah koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Ini kita anggap ya, kita anggap si S sebagai reaksi pembatas, berarti di sini 0,63. Kalau di sini 0,63, berarti si Cu berapa? Anggap di ini belum ada dulu. Anggap si ini belum ada dulu ya. Maka si Cu berapa? Berarti 1 per 1 kali 0,63. Berarti di sini adalah 0,63. Nah, apakah memungkinkan yang bereaksi 0,63 sementara yang tersedia adalah 0,16? Sama halnya seperti ini. Apakah memungkinkan kita memakan 3 potong kue jika yang tersedia cuma ada 2 potong kue? Nah, tentu tidak memungkinkan, bukan? Makanya bukan si S yang kita jadikan sebagai reaksi pembatas, melainkan si Cu. Oke. Nah, kalau si Cu yang menjadi reaksi pembatas, berarti dia yang menjadi acuan. Berarti kita bisa mencari mol dari si CuS berdasarkan mol Cu. 1 per 1 dikali mol yang diketahui. Berarti mol CuS adalah 0,16. Setelah molnya si CuS diketahui, maka kita bisa langsung cari masanya nggak? Bisa. Kita bisa langsung menggunakan rumusan yang ini. Bu, bagaimana cara mencari R-nya? Ya, berarti kamu harus
AR-nya si Cu adalah 64, AR-nya si S adalah 32. Kemudian kamu jumlahkan dan kalikan dengan mol yang tadi sudah kita ketahui, dapatlah dia jumlahnya 15,36.